Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang kedua ini. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang pembahasan pokok, yaitu perbandingan pada kegiatan 5.2, yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu macam-macam besaran, contoh perbandingan dua besaran, dan kita akan membahas ayo kita mengamati dan ayo kita menalar. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas macam-macam besaran dan satuan. Tentunya sebelum kalian melihat video ini pasti kalian sudah mengetahui apa saja itu besaran dan satuan. Nah, di sini ada panjang dengan satuan meter atau disingkat M, kilometer disingkat km. Ada besaran massa yaitu dengan satuannya gram atau disingkat G, dan kilogram disingkat kg. Ada waktu yaitu dengan sekon atau disingkat dengan S, detik disingkat dengan dt, menit dan jam. Adapun kecepatan dengan satuan kilometer per jam dan lain-lain. Masih banyak lagi ya mengenai besaran dan satuan. Nah, perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, kita lihat contoh ya. Kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 9 km per jam. Nah, di sini ada dua besaran, yaitu ada kilometer dengan jarak dan jam yaitu dengan waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1 jam itu sama dengan 9 km. Yang kedua yaitu sepeda motor paman mampu menempuh 30 km per liter premium ketika perjalanannya lancar. Nah, di sini ada dua besaran ya, yaitu ada kilometer dan liter premium. Kilometer dengan jarak dan liter yaitu dengan volume ya, atau liter premium bahan bakar. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 1 liter premium yaitu sama dengan 30 km. Nah, lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Di sini yaitu ada 4 kue dan setiap orang. Jadi satu orang itu mendapatkan 4 kue saat acara perpisahan sekolah. Dan selanjutnya yaitu saya membayar sewa rental warnet sebesar Rp 3.500 per jam. Nah, sini ada rupiah dan jam ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 1 jam itu sama dengan 3.500. Ayo kita amati. Perhatikan tabel berikut ini ya. Banyak buku yang dibeli, yaitu buku 38 lembar dengan jenis A dan 52 lembar dengan jenis B, dan buku 98 lembar dengan jenis C. Adapun banyak buku yang dibeli 1, 2, 5, 10 dan 12. Kita perhatikan buku dengan jenis A ya. Satu buku jenis A yaitu 1.500. Kalau 10 buku jenis A itu sama dengan 15.000. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 10 buku yang dibeli pada jenis A dikali dengan harga buku satuan 1.500 sama dengan 15.000. Begitupun dengan kita membeli 12 buku, berarti 12 dikali 1.500 sama dengan 18.000. Contoh 5.4. Adit bersepeda pada lintasan yang berbeda. Terkadang melintas jalan yang naik, terkadang melintas jalan yang turun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Adit berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian pertama yaitu 8 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua yaitu 12 km dengan waktu 24 menit. Dan pemberhentian ketiga yaitu 24 km dengan waktu 40 menit.
Yang ditanyakan pada lintasan yang manakah Adit mengendarai sepedanya dengan cepat, dan lintasan yang manakah Adit mengendarai sepeda dengan lambat. Kita diketahui ya tadi untuk pemberhentian ke-1, pemberhentian kedua, pemberhentian ketiga. Dan begitu pula pertanyaannya, pada lintasan manakah Adit mengendarai sepeda dengan cepat dan dengan lambat. Kita dapat diketahui bahwa pada pemberhentian pertama yaitu 8 km per 20 menit. Dapat kita sederhanakan 8 dibagi 2, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2, dan 20 dibagi 4 itu 5. Jadi kita dapat sederhanakan menjadi 2/5. Begitupun pemberhentian kedua yaitu 12 km per 24 menit. Kita dapat sederhanakan menjadi 1/2. Pemberhentian ketiga yaitu 24 km per 40 menit. Kita sederhanakan menjadi 3/5 menit. Kita memperoleh bentuknya seperti ini, 2/5 untuk pemberhentian pertama, dan 1/2 untuk pemberhentian kedua, dan 3/5 untuk pemberhentian ketiga. Kita samakan penyebutnya yaitu menjadi 4/10, 5/10, dan 6/10. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 4/10 itu kurang dari 5/10, dan 5/10 kurang dari 6/10. Jadi kita dapat simpulkan bahwa lintasan Adit mengendarai sepedanya dengan cepat yaitu pada pemberhentian ketiga, yaitu 6/10. Dan lintasan yang lambat yaitu pada pemberhentian yang pertama, yaitu 4/10. Oke, kita lanjut ke contoh 5.5. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterima berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Kita diketahui ya bahwa dalam waktu 180 hari yaitu guru tersebut memperoleh gaji sebesar 36 juta. Jadi berapakah dalam satu hari? 36 juta dibagi 180 hari. Jadi satu hari itu guru tersebut memperoleh 200.000. Nah, 200.000 itu dalam waktu 180 hari berarti ya sekalinya. Bagaimana jika dalam waktu 220 hari? Berarti kita tinggal kalikan saja 220 hari dikali 200.000 yaitu sebesar 44 juta. Jadi gaji yang diterima guru tersebut sebesar 44 juta. Latihan ya. Ayo kita menalar. Nah, tentunya di sini gambar apa? Ya, speedometer pada motor. Apakah kalian selalu melihat speedometer saat berkendara motor? Pastinya lihat ya. Berapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda. Satuan yang dipakai antara lain mph, mil per horse, atau mil per jam, atau kilometer per h, kilometer per horse, atau kilometer per jam. Jadi ada beberapa jenis ya. Setiap speedometer itu berbeda-beda jika kalian perhatikan. Ada yang dengan satuan mil per horse atau ada juga dengan kilometer per jam. Bagaimana cara kalian menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai 55 mil per horse atau 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam? Coba kalian jelaskan ya. Dan kalian jawab pada minggu pertemuan
pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.